Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang akan membedah dunia hingga ke inti. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang negara yang berasal dari benua Afrika, yaitu negara Guinea. Mungkin banyak dari kita yang jarang mendengar nama negara ini, atau bahkan belum pernah mendengarnya sama sekali. Untuk mengenal dan mengetahui lebih dalam tentang negara ini, mari kita simak video berikut ini. Guinea dan Guinea-Bissau, dua negara di Afrika Barat, sering disalahartikan sebagai negara yang sama. Meskipun memiliki nama yang mirip dan letak geografis yang berdekatan, keduanya adalah negara yang berbeda dengan identitas dan sejarah yang unik. Guinea, dahulu dikenal sebagai Guinea Prancis, negara ini dijajah oleh Prancis selama berabad-abad. Pada tahun 1958, Guinea merdeka di bawah kepemimpinan Ahmed Sékou Touré, yang menjadi presiden pertamanya. Guinea kemudian menganut ideologi sosialis dan mengalami periode pergolakan politik. Sedangkan negara Guinea-Bissau menjadi koloni Portugal selama lebih dari 500 tahun. Guinea-Bissau baru meraih kemerdekaan pada tahun 1974 setelah Perang Kemerdekaan yang brutal. Negara ini kemudian mengalami periode instabilitas politik dan kudeta militer. Dari segi bendera, bendera nasional Guinea terdiri dari 3 garis horizontal berwarna merah, kuning, dan hijau, dengan warna kuning di tengah melambangkan matahari. Lambang negara menampilkan seekor elang laut yang memegang perisai dengan moto, Travail, Justice, Solidarité, yang artinya adalah kerja, keadilan, dan solidaritas. Sedangkan bendera Guinea-Bissau memiliki 5 garis horizontal berwarna kuning, hijau, merah. Lambang negara menampilkan bintang emas di atas cangkang kerang yang terbuka dengan moto, Unidade, Liberdade, Progreso, atau yang memiliki arti persatuan, kebebasan, dan kemajuan. Karena menjadi bekas jajahan wilayah Prancis, bahasa Prancis menjadi bahasa resmi negara Guinea, namun fungsinya lebih condong ke ranah formal. Dalam keseharian, masyarakat Guinea justru menggunakan mozaik bahasa daerah yang kaya. Diperkirakan terdapat lebih dari 24 bahasa pribumi yang digunakan, masing-masing mewakili kelompok etnis yang berbeda. 3 bahasa utama yang mendominasi lanskap linguistik Guinea adalah Pular, digunakan oleh sekitar sepertiga penduduk, terkonsentrasi di wilayah pegunungan Fouta Djallon. Pular memiliki hubungan kekerabatan dengan bahasa Fulfulde yang dipakai di berbagai negara Afrika Barat lainnya. Kemudian ada Mandingo atau Maninka, bahasa ini hampir digunakan sepertiga populasi terutama di Guinea Atas. Mandingo termasuk dalam rumpun bahasa Mande yang memiliki cabang bahasa di berbagai negara Afrika Barat. Yang ketiga ada bahasa Susu, bahasa ini umum didengar di wilayah pesisir maritim Guinea, dituturkan oleh sekitar 1/5 penduduk. Susu memiliki kemiripan dengan bahasa Yalonde yang digunakan di negara tetangga, yaitu Sierra Leone. Selain itu, Guinea memiliki banyak bahasa minoritas lain seperti Kisi dan Kape, yang melengkapi khazanah linguistik negara ini. Keberagaman bahasa ini mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah Guinea, di mana tiap etnis memiliki identitas dan tradisi lisan yang kuat. Guinea, negara di Afrika Barat, menyimpan harta karun berharga di bawah permukaan tanahnya, bauksit. Bahan baku ini menjadikannya salah satu penghasil bauksit terbesar di dunia, dengan cadangan terbesar kedua setelah Australia. Pada tahun 2021, Guinea memproduksi 85 juta metrik ton bauksit, menjadikannya penyumbang signifikan bagi pasokan global. Bauksit diolah menjadi alumina, bahan dasar untuk pembuatan aluminium. Aluminium memiliki peran penting dalam berbagai industri modern, mulai dari konstruksi dan otomotif hingga penerbangan dan elektronik. Permintaan global untuk aluminium terus meningkat, didorong oleh urbanisasi, industrialisasi, dan fokus pada kendaraan ramah lingkungan. Namun, penambangan bauksit juga memiliki dampak lingkungan dan sosial yang perlu dipertimbangkan. Penting bagi Guinea untuk memastikan bahwa penambangan dilakukan secara berkelanjutan, dengan meminimalkan kerusakan lingkungan dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal. Di Guinea, dukun, atau yang dikenal sebagai marabout, masih memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat.
Di tengah modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan, banyak orang yang masih mempercayai kekuatan supranatural dan mencari solusi dari dukun untuk berbagai permasalahan. Praktik perdukunan di Guinea beragam, mulai dari penyembuhan penyakit, pemberian ramuan tradisional, hingga ritual untuk mendatangkan keberuntungan atau pengusiran roh jahat. Dukun biasanya menggunakan berbagai alat bantu, seperti jimat, ramuan herbal, dan ayat-ayat suci, dalam menjalankan ritual mereka. Alasan orang-orang beralih ke dukun beragam. Beberapa orang mungkin kecewa dengan sistem medis modern, atau tidak memiliki akses ke layanan kesehatan. Yang lain mungkin lebih percaya pada pengobatan tradisional, atau mencari solusi spiritual untuk masalah mereka. Meskipun peran dukun masih kuat, pengaruhnya di Guinea mulai menurun. Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan akses ke informasi, banyak orang yang mulai mempertanyakan praktik perdukunan. Pemerintah Guinea juga berusaha untuk membatasi pengaruh dukun, dengan melarang praktik-praktik berbahaya dan mempromosikan pengobatan modern. Guinea, negara Afrika Barat yang kaya budaya dan sejarah, memiliki Islam sebagai agama mayoritas, dianut oleh sekitar 85% populasi. Agama ini telah memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat Guinea selama berabad-abad, memengaruhi budaya, tradisi, dan nilai-nilai. Pengenalan Islam di Guinea dimulai pada abad ke-8 melalui perdagangan dan migrasi. Seiring waktu, agama ini menyebar ke seluruh wilayah, diadopsi oleh berbagai kelompok etnis. Faktor-faktor seperti toleransi Islam terhadap kepercayaan animisme lokal dan peran pemimpin agama dalam komunitas turut berkontribusi pada penerimaan yang luas. Mayoritas Muslim di Guinea adalah penganut Islam Sunni, mengikuti mazhab Maliki. Tarekat Sufi, seperti Qadiriyah dan Tijaniyah, juga memiliki pengaruh yang signifikan, menawarkan struktur spiritual dan panduan bagi banyak orang. Meskipun Islam mayoritas, Guinea juga memiliki populasi minoritas Kristen dan penganut kepercayaan tradisional. Konstitusi negara menjamin kebebasan beragama, dan secara umum, toleransi antar umat beragama terjaga dengan baik. Masjid Agung Conakry, berdiri kokoh di ibu kota Guinea, merupakan salah satu masjid terbesar di Afrika Barat dan menjadi simbol penting bagi umat Islam di negara ini. Dibangun pada tahun 1982 dengan dana bantuan dari Raja Fahd Arab Saudi, masjid ini memukau dengan arsitekturnya yang megah dan perannya yang signifikan dalam kehidupan spiritual dan sosial masyarakat Guinea. Masjid Agung Conakry memadukan gaya arsitektur Islam klasik dengan sentuhan modern Afrika Barat. Kubahnya yang besar dan menara yang menjulang tinggi mendominasi cakrawala kota, menjadikannya landmark yang mudah dikenali. Desain interior masjid pun tak kalah memukau, dengan ruang sholat utama yang luas dan dihiasi dengan kaligrafi indah serta ukiran kayu yang rumit. Masjid ini mampu menampung hingga 25.000 jamaah, menjadikannya tempat ibadah utama bagi umat Islam di Conakry dan sekitarnya. Selain ruang sholat utama, masjid ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti madrasah, perpustakaan, dan klinik kesehatan. Hal ini menjadikan Masjid Agung Conakry sebagai pusat komunitas yang penting, tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk pendidikan dan kegiatan sosial lainnya. Masjid Agung Conakry merupakan landmark penting di Guinea, memadukan keindahan arsitektur dengan peran pentingnya dalam kehidupan spiritual dan sosial masyarakat. Kemegahan masjid ini menjadi simbol ketaatan dan persatuan umat Islam di Guinea, serta mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang kaya di negara ini. Mutilasi alat kelamin wanita atau female genital mutilation adalah praktik tradisional yang berbahaya dan melanggar hak asasi manusia yang masih dilakukan di beberapa daerah di Guinea. Lalu, apa itu mutilasi alat kelamin perempuan? Mutilasi alat kelamin perempuan mengacu pada semua prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin luar perempuan atau cedera lain pada alat kelamin perempuan karena alasan non-medis. Hal ini paling sering dilakukan terhadap anak perempuan berusia antara bayi dan 15 tahun. Dalam segala bentuk praktiknya, mutilasi alat kelamin wanita merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak perempuan dan perempuan, termasuk hak mereka atas kesehatan, keamanan dan martabat. Ada 4 jenis tipe dalam praktik mutilasi alat kelamin wanita ini. Yang pertama atau tipe 1. Ini adalah pengangkatan sebagian atau seluruh kelenjar klitoris dan atau kulit khatan atau tudung klitoris.
Tipe yang kedua adalah pengangkatan sebagian atau seluruh kelenjar klitoris dan labia minora, dengan atau tanpa pengangkatan labia mayora. Kemudian tipe ketiga atau juga dikenal sebagai infibulasi, ini adalah penyempitan lubang vagina melalui pembuatan segel penutup. Segel ini dibentuk dengan memotong dan mengubah posisi labia minora, atau labia mayora, terkadang melalui jahitan, dengan atau tanpa pelepasan kulit hatan atau tudung klitoris. Dan yang terakhir adalah tipe keempat di mana ini mencakup semua prosedur berbahaya lainnya pada alat kelamin wanita untuk tujuan non-medis. Misalnya menusuk, mengiris, mengikis, dan membakar area alat kelamin. Pemerintah Gini telah mengambil langkah-langkah untuk memerangi praktik ini, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Undang-undang yang melarang mutilasi alat kelamin wanita telah diberlakukan, tetapi penegakannya masih lemah. Program edukasi dan kesadaran juga sedang dilakukan, tetapi masih banyak orang yang belum memahami bahaya praktik ini. Masyarakat Gini yang melakukan dan tidak melakukan praktik ini beranggapan bahwa hal ini mempunyai nilai-nilai budaya seperti pentingnya perilaku seksual yang sesuai dengan adat, menikah, dan memiliki banyak anak, yang merupakan sumber utama kehormatan atau modal simbolis bagi perempuan dan keluarga mereka. Walaupun mendapatkan edukasi tentang bahaya praktik ini, banyak warga Gini khawatir bahwa promosi penolakan mutilasi alat kelamin wanita merupakan rencana Barat untuk menghapus budaya mereka. Itulah beberapa hal unik dan aneh yang dapat kalian temukan di negara ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar fakta di dunia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.